Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa, kita telah memasuki bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan Ramadan syahrul ummati, Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui kapan diwajibkannya bulan suci Ramadan dan kapan diwajibkannya puasa di bulan ini. Para pemirsa, sebelum terjadinya puasa Ramadan dan sebelum diwajibkannya, umat Nabi Muhammad itu diwajibkan puasa hari Asyura. Sampai muncullah kewajiban puasa Ramadan di tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW, yang tepatnya pada bulan Sya'ban. Yang ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya diwajibkan atas kamu sekalian wahai orang muslim puasa sebagaimana diwajibkan puasa seperti umat-umat yang terdahulu. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa puasa bukanlah ibadah yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Akan tapi puasa juga merupakan ibadah-ibadah untuk umat-umat yang terdahulu. Akan tapi setiap umat cara puasanya berbeda dengan sesuai syariat-syariat mereka masing-masing. Sebagaimana contohnya dalam firman Allah berbunyi, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Dari Nabi Zakaria ini, beliau mengatakan, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku berpuasa dengan aku tidak berbicara kepada manusia sekalipun. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa umat terdahulu sebagian ada yang berpuasa dengan cara berpuasa mereka tidak berbicara dengan manusia. Artinya hanya berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka boleh makan, boleh minum. Untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, ada 3 kewajiban tahapan dalam kewajiban puasa. Karena memang berpuasa merupakan satu ibadah yang sangat berat. Oleh karena itu, kewajibannya pun bertahap. Sebagaimana keharuman meminum khamar, karena itu sesuatu yang berat, maka dari keharumannya pun bertahap. Dari yang tidak boleh meminum khamar ketika mendekati sholat, dan beralih lagi sampai diharamkan sepenuhnya. Begitupun kewajiban puasa Ramadan, karena puasa Ramadan adalah sesuatu yang berat, maka kewajibannya pun bertahap. Tahapan yang pertama adalah tahapan takhir atau pilihan, yaitu boleh bagi seorang untuk berpuasa, boleh juga untuk tidak berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi seseorang yang mampu berpuasa, maka dia boleh untuk mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah atau 1 ons dari makanan pokok pengganti 1 hari dari puasa. Wa man tatawwa khairun fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi jika kalian berpuasa, maka itu adalah lebih baik bagi kalian. Dan dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa pada awal kewajiban puasa Ramadan tidak ada kewajiban secara paten. Artinya barang siapa yang ingin berpuasa, maka dia boleh berpuasa dan itu lebih baik untuknya. Dan bagi barang siapa yang tidak ingin puasa, maka dia boleh
menggantikannya dengan fidyah atau membayar beras 7 ons kepada satu orang miskin untuk setiap hari. Sedangkan setelah adanya tahapan pilihan atau takhir, kemudian naiklah kepada tahapan wujub, ta'yin, tidak ada pilihan kecuali kewajiban untuk berpuasa. Dan ini dimulai dengan firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak ada pilihan lain kecuali untuk berpuasa. Dan dalam ayat ini pun, tahapan yang pertama adalah tahapan di mana umat muslimin wajib berpuasa sampai maghrib. Akan tetapi jika dia tidur sebelum dia memakan dan minum, maka dia tidak boleh dan diharamkan untuk makan dan minum sampai maghrib di hari berikutnya. Dari kewajiban ini sangat memberatkan bagi beberapa umat muslimin, sehingga diceritakan sebagian para sahabat mereka bekerja di siang harinya, sehingga ketika dia pulang ke rumahnya dan istrinya ketika itu sedang mencari untuk berbuka, dia tertidur. Sehingga beliau, para sahabat ini, diharamkan untuk makan sampai maghrib berikutnya. Maka sahabat ini pun dia melaksanakan kewajibannya dengan tidak makan dan minum sampai hari berikutnya. Dan pada hari berikutnya di siang hari, maka sahabat ini pun pingsan dan tidak mampu melanjutkan puasanya. Sehingga cerita ini sampai dan didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun terdiam sampai turunlah ayat yang berbunyi, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, tsumma atimus siyama ilal lail." Yang artinya, makanlah kalian para umat muslimin dan minumlah sampai menjadi jelas munculnya fajar dari gelapnya malam. Kemudian setelah munculnya fajar, maka sempurnakanlah puasa kalian sampai tenggelamnya matahari. Dan dengan munculnya kewajiban yang baru ini, para sahabat pun senang, karena kewajiban puasa Ramadan diringankan yang sebelumnya terlalu memberatkan bagi para sahabat, dan diringankan dengan turunnya ayat ini. Untuk kali ini sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.